dan ditemukan di tempat yang Allah, mudah-mudahan penuh berkah ini. Amin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah dari manusia agung Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan buat kita semua diberkahi penuh berkah. Amin. Papa tua, mama tua, papa ade, mama ade, dari depan sampai yang di tengah dan yang di belakang. Di depan pimpinan partai koalisi, Pak Wakil, dan om-om saya semua, para tokoh yang hadir, yang duduk di dalam tenda ini, sahabat-sahabat dari kepolisian dan dari Bawaslu serta Panwas yang saya hormati dan muliakan. Putra Tiro Duduyakan Tandanio Popo-Popo. Makanya Tiro Mungkin maaf Dinda Tahu Membuat Boy itu tadi untuk menepis di media sosial bukan orang bohong. Insya Allah ini orang bohong. Tidak usah lagi dibicarakan yang tidak-tidak. Hentikan semua kebiasaan buruk menjelekkan orang lain. Yang kedua, klarifikasi boleh ya. Katanya datang kemari untuk makan di mall di Jakarta. Sebenarnya itu saya datang dari Jakarta mau bawa makanan yang banyak untuk keluarga. Caranya bagaimana nanti akan saya sampaikan. Yang ketiga, menepis kalimat bahwa jadi bupati itu jangan belajar pada saat untuk menduduki calon kepala daerah. Bagaimana mau belajar sementara saya sudah lunas 10 tahun belajar 5 tahun 2014-2019 menjadi staf khusus Menteri Desa Daerah dan Transmigrasi dan mengurusi 74.957 desa. Semua ada 108 desa. Belajar di mana? Lunas. 2019 sampai 2024 sekarang di sini masih staf khusus Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia mengurusi 280 juta penduduk Indonesia, 8 juta pengangguran pasca Covid. Alhamdulillah hari ini tinggal 1,5 juta tuntas. Mengurusi 540 sekian kabupaten kota, 38 provinsi. Jadi bupati belajar tidak? Tidak. Soal menepis kalimat yang itu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Pertama, kalau kita mau mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, rajin-rajinlah memuliakan orang-orang. Siapa? Terutama para pemimpin. Kenapa? Karena para pemimpin kita lah yang memilihnya. Maka saya memulai dari fondasi awal. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Karimbo almarhum beserta seluruh sahabat-sahabatnya, seluruh elemen masyarakat yang ada. Juga hadir di antara kita beliau di sini. Ada Pak Ibrahim Timumut, ada Pak Samsudin, kita dan lain-lain yang berkat jasa-jasa beliau. Kemudian Pak Karimbo almarhum menjadi bupati pertama sebagai bupati Buol pada saat itu. Apa yang beliau letakkan untuk membesar yang namanya Buol? Meletakkan fondasi yang sangat kuat, karena Kabupaten Buol ini awalnya masih dengan Kabupaten Buol Toli-Toli. Bayangkan begini, kantornya semua di Toli-Toli, anggarannya terbatas, mengurusi kecamatan 11 yang ada di Buol ditambah kecamatan yang ada di Toli-Toli, anggaran terbatas. Maka pelayanan dan perlakuan kepada Buol akan semakin jauh karena ibu kotanya ada di Toli-Toli. Alhamdulillah pemetaran itu kemudian membuat pelayanan Kabupaten Buol lebih dekat kepada warga Buol, untuk Buol dan ada di Buol. Maka ucapkan terima kasih untuk itu. Yang kedua, sudah selesai? Belum. Di atas rumah, di atas fondasi besar itu dilanjutkan oleh Pak Karim Hadi, betul? Beliau meletakkan tembok, meletakkan pintu, jendela, kisi-kisi angin di atas semua besar yang namanya Buol. Yang fondasinya sudah diletakkan oleh pendiri awal Bapak Insinyur Karimbo. Sudah selesai? Belum, masih hujan kepanasan. Dan karena Pak Karimbo, beliau ada meletakkan atap supaya atap itu tidak panas, dipasang plafon. Gelap malam dikasih lampu, agak panas kalau siang dikasih kipas angin. Sudah mulai terlihat rumah besar yang namanya Buol. Betul atau tidak? Tiap pemimpin ada kekurangan kelebihan. Tiap pemimpin melakukan pembangunan sesuai dengan anggaran dan kemampuan yang beliau miliki pada saat itu.
Dilanjutkan pada tinggi. Beliau katakan apa? Bikin halaman yang luas, halaman itu dipakai yang bagus, pintu depannya dibikin pagar yang enak, pakai remote control. Kemudian pada gabungan besar bertulisan Rumah Besar Kabupaten Bogor. Bogor semakin dikenal oleh orang-orang di Republik ini. Tugas pemimpin selanjutnya adalah tidak usah bicara fondasi lagi karena sudah kuat. Tidak usah bahas tembok lagi kecuali perbaikan sedikit. Tidak usah lagi bahas pintu jendela, tidak usah bahas atap, balkon dan lampu, tidak usah lagi bahas halaman. Tugas pemimpin berikutnya adalah menyiapkan gula yang banyak di dalam Rumah Besar Kabupaten Bogor, di halaman Kabupaten Bogor. Falsafahnya di mana ada gula, di situ semut bagi dan ada. Karena gula di Kabupaten Bogor kita sedikit, anggaran kita kecil, maka semut-semut Bogor berangkat ke Kalimantan, betul. Data kami hampir 20.000 lebih. Kemudian semut-semut Bogor berangkat ke Polowati, benar. Falsafahnya itu di mana ada gula di situ ada semut. Karena gula di rumah kita sedikit, semut kita berangkat keluar. Sudah anggaran kita kecil, di bawah pula anggaran kita berangkat keluar. Apa informasinya? Saya kasih tahu begini Ibu Bapak, biar kita paham. 1 tahun negara kita menghimpun uang yang namanya APBN negara. Dihimpun dari 280 sekian juta penduduk Indonesia, termasuk dari kita yang hadir malam ini. Percaya apa tidak? Yang laki-laki bapak bayar supaya apa tidak? Bayar. Punya motor, punya pajak apa tidak? BPKB bayar. Punya rumah, punya pajak tidak? BPKB bayar. Apa lagi? Semua di toko-toko itu kita belanja barang, ada pajaknya tidak? Ada, bayar. Kita ini mengumpul APBN sebenarnya. Jadi APBN itu uangnya rakyat yang harus dikembalikan kepada yang ingin membangun. Jumlahnya tahun 2024 sekitar 3.800 sekian triliun. Catat. Presiden bilang pada DPR RI, saya mau kembalikan setengahnya. Setengah dari 3.800 triliun sama dengan berapa? 1.900 triliun. Kira-kira sekitar itu, 1.900 sekian triliun. Itu dikembalikan namanya oleh pemerintahan rasa daerah. Dari pusat dikembalikan ke 38 provinsi. Sulawesi Tengah dapat 4.200 sekian miliar. Dikelola oleh Pak Gubernur. Saya hanya mencuri ketemu Om, mampu tidak bangun Sulawesi Tengah dengan 4.200 sekian miliar? Tidak bisa. Anggaran kecil, 13 kabupaten kota, 200 sekian kecamatan, 2011 desa. Tidak mampu, paling cuma bisa 30-40% kita layani setiap tahun. Berarti ada beberapa daerah yang tidak terlayani. Anggaran yang tadi setengahnya turun ke 500 sekian kabupaten kota di Indonesia. Bogor dapat 930 miliar tahun ini. Coba tanya Pak Bupati, mampu tidak membangun Kabupaten Bogor dengan 930 miliar? Jawabannya tidak. Kenapa kita tahu tidak? Karena masih banyak masalah. Nanti kita bahas. Sudah selesai, turun lagi ke 74.953 desa. Ada yang disebut dana desa. Tiap desa dapat antara 600 sampai 3 miliar rupiah. 2 sampai 3 miliar rupiah dapatnya semua di Papua, bukan di sini. Sudah dana desa, dana APBD kabupaten kota, dana APBD provinsi. Setengahnya anggaran itu ada di mana, Pak? Tahu tidak? Ada di Jakarta. Dikelola oleh 34 kementerian. Jika hajat itu kita di kabupaten, di kecamatan, di desa kelurahan, atau di keluarga, ada hajat itu kita yang kurang. Jika pakai APBD sudah habis, maka calon bupati berikutnya adalah yang harus mampu selain menghadirkan gula di Rumah Besar yang namanya Bogor, dia harus mampu mendatangkan anggaran dari pusat untuk turun ke kabupaten. Bukan pemimpin kita yang tidak mau membangun, tidak. Apa masalah kita hari ini satu? Anak muda kita banyak yang nganggur. Kenapa? Karena lapangan pekerjaan tidak ada. Kenapa lapangan pekerjaan tidak ada? Karena investor tidak masuk. Karena di sini ekonominya kecil, uangnya sedikit. Mana? Kamu saya mau datang besar-besar, cari untung di tempat yang uangnya sedikit. Apakah
masalah kita sesungguhnya bukan pemimpin kita yang tidak mau membangun. Oh wakil demi Tuhan, saya yakin percaya siapapun yang ditunjuk jadi bupati pasti punya niat mau membangun Kabupaten Gol. Levelnya naikin, karena anak kita mau naik kelas pasti ada ujian. Kita juga sama hidup di muka bumi, Tuhan kasih ujian. Maka tanggal 27 sebelum nyoblos, cek dulu orangnya, kasih ujian di sana pada saat kampanye. Apa yang diuji? Ayo, 5 pasang orang baik semua, setuju? 5 pasang orang yang siap membangun Gol semua, yakin? Kita uji 1 sampai 5. Siap membangun Gol, semua bilang siap. Naikkan level pertanyaannya naikkan. Mau bangun Gol pakai apa jika ada 20 di Gol? Semua akan menjawab APBD. Sepakat ya? Sepakat ya? Anggaran pendapatan belanja daerah. Oke, pakai APBD kita mampu menyelesaikan 10 masalah. Berarti ada berapa masalah lagi yang belum selesai? 10. Naikkan level pertanyaannya. 1, 2, 3, 4, 5. Jika APBD habis, masalah 10 selesai. Masih tinggal 10. Selesaikan yang 10 pakai apa? Itu visi yang mulai datang. Pakai janji. Insya Allah kami berdua bukan tukang janji. Saya mau kasih bukti. Saya mau kasih bukti begini. Kami ini, saya pribadi, belum pernah jadi pejabat apapun di Republik atau di Sulawesi Tengah atau di Gol hasil pilihan orang Gol. Tidak pernah pilih saya jadi anggota DPRD terlantik. Tidak. Pernah pilih saya jadi bupati terlantik. Belum. Pernah pilih saya jadi gubernur terlantik? Belum. Pernah pilih saya kemudian jadi staf khusus menteri? Tidak. Staf khusus itu ditunjuk oleh presiden. Tapi kalau mau cek pakai data silakan lihat. Kami pernah masukkan sapi 350 ekor di Doli. Kami pernah kasih bantuan kapal tangkap ikan 30 posko di Kabupaten Gol. Kami pernah bangun balai latihan kerja komunitas 10 unit di Kabupaten Gol. Hari ini kami berangkatkan 160 anak pelatihan di BLK besar di Indonesia. Pelatihannya terkait masalah produk otomotif, industri, pemanasan. Terkait kemarin 20 anak kita berangkatkan ke Ternate. Untuk pelatihan apa? Alat berat. Minim pengalaman, berangkat sampai sana dilatih 1 bulan, keluar bisa mengoperasionalkan 6 alat berat, dapat surat izin operasional, dikasih ijazah oleh negara. Jika dia kerja di satu tempat, contoh Morowali, gajinya tidak main-main, 20 juta setahun mulai kerja. Keluarga kita yang berangkat ke Kalimantan tidak punya skill kemampuan, benar atau benar? Keluarga kita berangkat ke Morowali tidak punya skill kemampuan, betul atau betul? Tidak dibekali sertifikasi, maka di sana yang sukses hanya 20-30%. Apa program sukses? Kerja hari ini, dapat pendapatan sekarang, dihabiskan selama 4 minggu, 1 bulan, masih punya sedikit yang disimpan untuk siap-siap jika ada masalah. Yang 70% apa? Kerja hari ini dapat pendapatan, habis dipakai 3 minggu. 1 minggu berikutnya ngapain? Jika ada masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah apapun, jangan ditelepon bulan, kayaknya yang dipukul tahu, benar-benar. Sudah APBD kita kecil, kenapa saya bilang kecil? Bupati mau membangun, niatnya membangun, tapi mau dibangun 20 masalah, 10 selesai dengan APBD, yang 10 lagi itu jalan-jalan masih rusak benar. Jembatan yang jalan besar, jembatannya lewat yang 1 stop betul. Yang kedua sampah masih berserakan benar. Ketika TPP diturunkan dapat punya reset betul. Sedikit yang salah tidak mau TPP kan, tidak mau dijawab betul apa tidak? Ada guru-guru kita yang kemudian belum sejahtera. Jagung kita di perbatasan pada di penyokong utama di Gorontalo harganya sekarang baru 3.500 sampai 4.000 perak sekilo. Gorontalo sudah 5.500. Belum tidak? Apalagi hasil laut kita tidak maksimal, kita kalah dengan keluarga kita, saudara kita yang punya kapal bagus dari Gorontalo, Sulawesi Utara dan dari Toli-Toli benar. Apalagi PKWN kita tidak berdaya di pelabuhan, kenapa? Kapalnya tidak masuk, masuknya sebulan sekali, sebulan 2 kali. Toli-Toli kapal masuk hampir setiap hari 3-4 kapal. Masalah apa lagi? Pesawat kita tidak masuk. Kita punya apa? Punya PAD ke Gorontalo. Yang mau berangkat di sini Bapak Ibu naik mobil Gorontalo 9 jam sampai di sana, bayar tiket distribusi Gorontalo yang menang. Uang kita keluar. Kalau APBD kecil,
berangkat lagi ke Kalimantan bantu saudara, ke Morowali bantu saudara, berangkat ke Gorontalo toli-toli, uangnya keluar lagi, itu betul. Berangkat pesawat terus di sini kita berada di Gorontalo, kita nyumbang terus, lama-lama kita uangnya habis, namanya defisit, habis. Kasih kok dan UMKM 100 paket 5 juta orang, bikin kios-kios kecil. Saya mau kasih tahu, bupati siapapun kasih bantuan 5 juta per orang, bikin untuk jualan kecil-kecil. Tunggu 3 bulan belum kita dengan 5 inovasi itu. Betul atau tidak? Kenapa? Ekonomi kita lambat, kita sedih. Yang berhasil beruntung survival hanya sekelompok kecil di atas piramida. Ini yang kecil nih, yang di tengah sini sedikit, ini yang setengah-setengah, yang di bawah yang terlalu banyak di bawah. Itu yang harus dituntaskan. Cara menuntaskannya bagaimana? Kalau ada yang bilang sekolah gratis, oi, SD SMP sudah ada bos, oi, gratis. Kalau mau ditambahkan silakan, nanti uangnya dari mana? Dari APBD sekarang aja Pak Bupati PJ kasihan, beliau mau membangun banyak perusahaan, tapi uangnya habis, maka bos itu untuk SMP belum bisa gratis juga, betul? Untuk SMA gratis, itu urusannya provinsi. Kalau mau dibantu bisa, ente punya uang tidak di kabupaten, mau bikin janji-janji. Yang diperbaiki pertama kali itu bupati berikutnya harus orang yang mampu menghadirkan gula tambahan di dalam kabupatenmu. Gulanya dari mana? Satu, jadi bupati tidak kenal orang di Jakarta, mau menyelesaikan 10 masalah yang belum tuntas, apapun itu masalahnya. Bawa proposal, garis bawa proposal Jakarta. Di Jakarta ada 34 kementerian, ada 1.800 triliun lebih anggaran. Pertanyaannya, mau ke kantor siapa? Kenal kantor Jakarta? Saya sekarang bikin menakar Kementerian Ketenagakerjaan kantor bupati itu dengan kantor saya besarnya 100 kali lipat dari kantor bupati. Bupati yang dipilih salah, bupati yang dipilihnya salah. Kantor Jakarta bawa proposal, bukan kantor siapa? Kau kenal dari Google kita dapat urusan tenaga kerja di kantor Kementerian Tenaga Kerja, urusan kelautan datang ke kantor perikanan, urusan perkebunan datang ke kantor pertanian, urusan masalah beasiswa kampus bikin kampus dan dari Pak Wakil bilang perginya ke kantor Kementerian Ristek Tinggi, Tenaga Ristek Tinggi, Pendidikan Tinggi. Semua hajat hidup kita ada di sana. Pertanyaan kedua, sudah tahu pintunya? Kantor bupati kita ratusan pintu atau puluhan pintu, kantor kementerian ratusan pintu. Kau masuk pintu yang mana kalau tidak kenal? Oke, di atas security karena bilang sudah tahu. Masuk pintu, tahu. Pertanyaannya, kenal yang dia di dalam apa tidak? Yang pegang anggaran. Kenal dirjennya apa tidak yang pegang anggaran? Tidak kenal. Tapi kalau bupati diterima. Sekarang pertanyaan kedua, yang di dalam kenal tidak sampai kata, minta-minta, mau dikasih tidak? Kami di Kementerian Desa waktu itu anggaran yang mengelola famili terima 79 triliun. Untuk mengurusi desa-desa Indonesia 74.000 desa. Tapi begitu kami dapat di kementerian, anggaran kecil tidak mampu menghidupi semua desa. Sama dengan gubernur, kita dengar 4 triliun lebih, anggarannya besar, tapi kata gubernur, anggaran kecil tidak mampu mengurusi Sulawesi Tengah. Sama dengan kabupaten Bupati, anggarannya 930 miliar. Tapi begitu dia ngurusin 11.100 kepala desa, 11 kecamatan, 7 kelurahan, anggarannya kecil. Maka KKS akan bawa proposal ke bupati di kantor kabupaten, bupati dan dinas bawa proposal ke kantor gubernur dan ke kantor kementerian, gubernur bawa proposal ke kantor kementerian. Indonesia tidak bisa dilayani oleh satu kementerian, anggarannya kecil. Sekalipun punya 79 triliun, yang mampu ngurusin satu Indonesia, paling bisa mampu ngurus 30-40% daerah dan kepentingan dari tugasnya. Berarti ada berapa persen yang tertinggal dan tidak diurus? Pertanyaannya kita pemimpinnya kemudian mau menyelesaikan masalah, hutangnya 10, pindah kemana? Berangkat ke Jakarta, menterinya kenal tidak sama dia? Kalau tidak kenal, diterima ngobrol senyum-senyum, ngobrol baik-baik sama menteri. Setelah ngobrol, bupatinya keluar, proposalnya kalau dalam gaji 5 tahun tidak dibantu. Itu makanya bahwa kita ini
Saya yakin dari bupati pertama, kedua, ketiga, keempat, diselingi dengan PJ Pak Zulul Urusan, diselingi dengan PJ saat ini Pak Muflis, semua dia yang membangun, betul. Tapi masalahnya betul, anggarannya terbatas. Allah tidak akan berubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu berubah nasibnya sendiri. Betul. Allah tidak akan berubah masalah yang kita hadapi hari ini masalah pribadi, masalah komunal, RT, RW, masalah desa, masalah kabupaten. Allah tidak akan ubah masalah itu kecuali kita mengubahnya sendiri. Bagaimana cara mengubahnya? Negara kasih kesempatan 5 tahun sekali kita pilih pemimpin. Siapa orang itu? Orang itu harus kita mengenal dan kita meyakini orang itu akan mampu menyelesaikan masalah kita, masalah kabupaten, masalah kecamatan, masalah kelurahan, masalah desa. Makanya Bapak Ibu sekalian, tugas kita sama-sama besok untuk melakukan perubahan masalah jadi solusi. Mau tidak? Mau tidak? Kalau mau, ayo sama-sama tanggal 27 coblos membangun. Kenapa? Pemimpin saat ini ke depan yang perlu butuhkan adalah orang yang mampu menghadirkan gula yang banyak. Apa sumber gula dari unggul sendiri? Satu, bahas. Tadi disampaikan oleh Pak Wakil, bangun kampus. Bangun kampus di unggul supaya apa? Kita tidak keluar ke Gorontalo, Toli malu, ada mahasiswa kita berangkat ke sana. Oh, panggil Boy. Bro. Mau tidak anaknya kuliah sampai tinggi-tinggi? Mau tidak anaknya jadi anak pintar dan jadi anak-anak masa depan yang berbakti hebat dan punya manfaat dari keluarga? Mau tidak anaknya kuliah di Jakarta di UI? Mau tidak anaknya kuliah di luar negeri? Ibu mampu tidak kuliah dalam negeri? Itu yang mau kita tuntasin supaya semua ibu-ibu bisa bilang kami mampu. Caranya hadirkan pula satu. Insya Allah kami jadi bupati wakil bupati berkata ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Pertama yang akan kami lakukan dalam suatu hari, pesawat wajib masuk melayani mall. Kenapa pesawat? Supaya terbuka kembali lapangan pekerjaan di bandara. Dua, supaya kita bayar distribusinya tetap bukan ke daerah lain. Semangat. Saya doakan mudah-mudahan yang sepakat, yang bilang iya, yang bertentangan, Allah mudahkan rezekinya, lancarnya rezekinya, supaya bisa naik pesawat, ngaji pesawat yang penuh, Jakarta, bolak-balik Pulau Jakarta dan lain-lain. Jangan tidak bilang sepakat, semoga nanti berikutnya saya bilang sepakat. Jangan diam-diam saja, semoga tidak dikasih. Nah, datang di sini kan sudah sama-sama sepakat kan? Pesawat tidak bisa datang pasca COVID sampai hari ini, padahal bupatinya sudah ada. Kenapa? Karena urusan itu bukan urusan kabupaten tapi urusan pemimpin bicara sama orang di Jakarta. Hari ini alhamdulillah saya di Partai Kebangkitan Bangsa, jabatannya Sekretaris Bidang Pertahanan Keamanan. Orang yang punya Lion Group, yang punya Lion Air, Big Air, kemudian Batik Air, Malindo Air, namanya Rusti Kirana. Beliau wakil ketua umum DPP PKB teman saya. Gak percaya, sekarang zaman teknologi, buka Google, cari misalnya di DPO siapa di PKB, Rusti Kirana siapa di PKB, yang punya pesawat lain betul atau tidak. Bohong, saya ngomong, rekam, publikasi, saya pasti minta taat. Kira-kira begitu kan? Yang kedua, urusan pesawat. Saat ini APBN kita itu tidak boleh menggunakan APBD untuk distribusi untuk apa? Subsidi pesawat. Tidak bisa. Aturan baru setelah pasca COVID hanya bisa oleh APBN atau oleh langsung pihak swasta. Kalau oleh APBN pertanyaannya, tidak dengan Menteri Perhubungan untuk minta APBN di situ disubsidi pesawat. Kenapa tidak ada di pesawat sejak COVID 2 tahun sampai sekarang? Karena koneksi antara kepala daerah dengan Kementerian Perhubungan
Ada, tapi mungkin kalah cepat sama daerah lain. Ada karena mungkin tapi tidak dikasih karena tidak terlalu dekat. Kan begitu urusan kita ini. Saya kasih contoh.